Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 1, bagaimana kabar kalian hari ini? Fiat Pak Rozi doakan semua dalam kondisi sehat walafiat. Anak-anak, hari ini kita akan membahas soal-soal penilaian tengah semester 1 yang sudah kalian kerjakan kemarin. Ya, barangkali masih ada yang kesulitan dalam mengerjakan soal PTS 1. Tetapi sebelum kita memulai, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, kita mulai. Soal pertama. Merpati pos merupakan salah satu cara mengirim surat menggunakan, ya, di sini ada kata merpati, ada kata pos. Kalau kata pos biasanya kita identik dengan Pak Pos, ya, atau bapak-bapak yang suka mengirim surat. Merpati ini adalah nama burung. Ya, berarti cara mengirim surat menggunakan burung sebagai media antarnya atau sebagai kurirnya. Ya. Jawabannya yang opsi 3. Nomor 2. Berikut merupakan gambar televisi pada zaman titik-titik. Ya, di rumah kalian apakah masih ada atau ada yang memiliki TV dengan bentuk seperti ini? Masih ada? Coba kalian cek di rumah kalian. Menurut Pak Rozi kayaknya sudah tidak ada. Ya, karena ini adalah bentuk televisi zaman dahulu. Jadi jawabannya adalah yang opsi ketiga. Kemudian selanjutnya, informasi bisa didapatkan melalui titik-titik. Nah, misal kalian mendengar berita sedang berlangsung pertandingan bulu tangkis di Istora Senayan Jakarta. Nah, kalian bisa mendapatkan informasi tersebut melalui siaran berita yang disiarkan oleh televisi. Ya, berarti jawabannya adalah opsi yang kedua. Kemudian nomor selanjutnya, televisi zaman dahulu memiliki ukuran layar yang titik-titik. Nah, ini bentuk televisi zaman dahulu. Ingat-ingat kalau zaman dahulu biasanya televisinya itu sudah menyatu dengan mejanya atau ini kaki meja. Jadi bisa langsung diletakkan di atas lantai. Nah, kalian perhatikan ini layarnya. Layarnya itu masih kecil. Ya, layarnya masih kecil dan bingkai yang mengelilingi layar sangat tebal. Ini ciri-ciri televisi pada zaman dahulu. Jadi televisi zaman dahulu memiliki ukuran layar yang kecil. Selanjutnya, burung yang bisa mengantar surat adalah. Nah, tadi di awal sudah Pak Rozi jelaskan, namanya merpati pos. Berarti burung yang bisa mengantar surat adalah burung merpati. Burung merpati. Nah, selanjutnya, apa nama alat yang dipegang oleh anak di bawah ini? Apakah beduk, atau lonceng, atau kentongan? Ya, ini adalah gambar kentongan. Kalau beduk gambarnya seperti ini. Ya.
Kalau lonceng seperti ini. Ya, jelas ya. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Telepon lebih titik-titik mengirim informasi daripada surat. Coba, apakah yang A lebih berat, atau lebih cepat, atau lebih lambat? Ya. Jawaban yang benar adalah yang opsi kedua, lebih cepat. Telepon lebih cepat mengirim informasi daripada surat. Ya, karena dengan telepon kita bisa langsung terhubung dengan orang yang akan kita berikan informasi. Langsung pada saat itu juga. Sementara surat membutuhkan waktu beberapa hari agar surat itu bisa sampai ke orang yang kita tuju. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Anak usia 6 tahun ke atas boleh bermain HP maksimal selama titik-titik. Ingat pelajaran yang sudah Pak Rozi sampaikan. Anak usia 6 tahun ke atas maksimal bermain HP selama 2 jam. Ingat di rumah ya, bermain HP-nya jangan lama-lama. Kemudian, kita bisa menemukan kentongan di. Nah, biasanya kalian melihat kentongan itu di mana? Apakah di sekolah, atau di toko baju, atau di pos kamling? Ya, biasanya kita temukan di pos kamling. Apa itu pos kamling, Pak? Biasanya pos kamling itu pos jaga. Biasanya ada di kampung-kampung. Ya, biasanya berjaga di malam hari untuk menjaga keamanan di area tersebut. Selanjutnya, gambar di bawah ini merupakan contoh menonton televisi yang paling baik adalah titik-titik. Nah, di sini ada 3 opsi. Kira-kira yang paling baik yang mana? Ini opsi 1, ini opsi 2, ini opsi 3. Kita lihat yang opsi 1. Anak itu duduknya di bawah, televisinya agak di atas. Dan posisi kepalanya dia agak mendongak ke atas. Dan jaraknya juga agak dekat. Nah, yang ini kurang baik. Kalau kelamaan menonton televisi dengan posisi seperti ini, nanti leher kalian akan terasa pegal-pegal. Ya, dan ini jaraknya terlalu dekat. Kemudian yang opsi kedua sama. Televisinya posisinya agak tinggi, anaknya di bawah. Kemudian dia kepalanya agak mendongak ke atas. Jadi nanti leher ini bisa pegal-pegal dan matanya juga kurang sehat. Ini jaraknya terlalu dekat. Kemudian yang opsi ketiga, nah ini posisi televisi dan yang menonton ini sejajar ya. Jadi kepalanya tidak mendongak, jadi posisinya biasa ke depan. Dan jaraknya juga lumayan jauh. Jadi yang paling baik ketika menonton televisi adalah opsi yang ketiga. Pertanyaan selanjutnya, berikut merupakan gambar televisi zaman. Nah, ini jelas ya. Layarnya besar, kemudian frame. Ya, frame atau bingkai layarnya tipis. Nah, bingkai yang mengelilingi layarnya tipis. Jadi seolah-olah ini layar semua. Berarti ini adalah televisi zaman sekarang.
Ya, ingat-ingat kalau zaman dahulu itu biasanya kebalikannya, bingkainya yang besar tapi layarnya kecil. Selanjutnya, siapa yang menciptakan HP pertama kali? Apakah A. Antonio Meucci atau B. John Logie Baird atau C. Martin Cooper? Yang benar yang C. Martin Cooper. Selanjutnya, RCTI Indosiar Antv merupakan nama-nama stasiun titik-titik. Nah, ini biasanya kalian suka menonton televisi. Nah, ada RCTI, Indosiar, Antv, itu namanya adalah stasiun televisi. Stasiun televisi. Pertanyaan berikutnya. Kita harus menggunakan HP secara titik-titik. Kita harus menggunakan HP secara A. terus-menerus, B. bijak, C. berlebihan. Ya, dulu Pak Rozi sudah pernah menyampaikan bahwa kita harus menggunakan HP secara bijak. Ya, jawabannya yang B atau yang opsi kedua. Kemudian, televisi biasa disingkat dengan kata titik-titik. Yang A, TV, B, TP, C, TF. Yang benar yang mana? TV atau TV. TV untuk ejaan Indonesia, TV untuk ejaan bahasa Inggris. Jawabannya yang A yang benar. Kemudian, terlalu lama bermain HP dapat mengakibatkan mata menjadi titik-titik. A. Sehat, B. Kering dan lelah, C. Tajam. Nah, ketika kalian sering bermain HP, biasanya nanti matanya akan terasa lelah, kering, ya kalian melihat sekitar itu seperti agak buram. Itu kalau terlalu lama main HP. Berarti jawabannya adalah yang kering dan lelah. Ini karena akibat bermain HP terlalu lama. Nah, biar matanya sehat, bagaimana? Ya dikurangi bermain HP dan diperbanyak makan makanan yang bervitamin A. Kemudian, tempat yang memancarkan siaran televisi disebut A. Stasiun radio, B. Stasiun televisi, C. Stasiun kereta. Yang benar adalah stasiun televisi. Yang B ya. Kemudian, nah di sini ada sebuah foto. Kira-kira ini siapa ya? Penemu televisi adalah titik-titik. Nah, ini foto penemu televisi. Yang opsi pertama John Logie Baird. Opsi kedua Ono W. Purbo. Atau yang ketiga Antonio Meucci. Jawaban yang benar adalah yang opsi pertama, yaitu John Logie Baird. Selanjutnya, TIK kepanjangan dari teknologi informasi dan titik-titik. Nah, ini mata pelajaran yang kita pelajari hari ini. Jadi kalian harus tahu kepanjangan dari TIK. Apa sih itu TIK? Yaitu teknologi, informasi, dan komunikasi. Oke, ingat-ingat teknologi, informasi, dan
komunikasi. Selanjutnya, telepon merupakan salah satu jenis alat. Ya, telepon biasanya digunakan untuk menelpon orang yang jauh, untuk berbicara atau untuk berkomunikasi. Ya, berarti telepon merupakan salah satu jenis alat komunikasi. Ya, alat komunikasi. Kalau alat tulis ya biasa untuk menulis. Kalau transportasi berarti alat untuk berkendara ya. Seperti motor, mobil, sepeda. Kemudian, nah di sini ada gambar penemu telepon. Penemu telepon adalah titik-titik. Ya, yang opsi pertama Roy Suryo atau Antonio Meucci, atau yang ketiga Ono Wepurbo. Jawabannya yang mana? Ya, yang benar adalah yang opsi kedua, Antonio Meucci. Selanjutnya, ada dua jenis telepon, yaitu telepon kabel dan titik-titik. Ada dua jenis telepon, yaitu telepon kabel dan titik-titik. Opsi yang pertama, telepon rumah. Yang kedua, telepon genggam. Yang ketiga, telepon kantor. Jawaban yang benar adalah yang telepon genggam. Kalau telepon rumah dan telepon kantor biasanya termasuk jenis telepon kabel. Ya. Oke, selanjutnya. Zaman dahulu informasi biasanya disampaikan melalui titik-titik. A atau opsi pertama, smartphone. B, surat. C, internet. Ya. Zaman dahulu belum ada internet, belum ada smartphone. Berarti yang benar adalah surat. Soal selanjutnya, mereka sedang berbicara menggunakan titik-titik. Nah, ini bentuknya kotak, ada layarnya, dan bisa dipegang, dibawa kemana-mana. Fungsinya untuk berbicara atau ngobrol dengan orang yang jauh. Berarti adalah telepon genggam. Ya, telepon genggam. Kalau telepon biasanya tidak bisa dibawa kemana-mana. Ya. Kalau radio biasanya bentuknya agak besar. Selanjutnya yang terakhir. Gambar berikut menunjukkan anak sedang menggunakan HP untuk titik-titik. A, belajar. B, menelpon. C, bermain. Ya, kita lihat gambarnya. Di sini anaknya sedang memegang pensil atau ballpoint. Di sini juga ada buku pelajaran. Nah, di sini sedang membuka Google Formulir. Berarti anak ini sedang belajar. Oke anak-anak, itulah pembahasan soal PTS 1 yang sudah kita kerjakan kemarin. Apabila kalian mengerjakannya sesuai dengan apa yang Pak Rozi tunjukkan hari ini, insya Allah kalian akan mendapatkan nilai yang bagus. Ya, nanti materi ini bisa kalian pelajari kembali di rumah untuk menambah wawasan kalian. Oke ya, terima kasih atas perhatian kalian. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian Pak Rozi. Sekian dari Pak Rozi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.